Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akaholic TV. Tentu saja dalam hal ini kembali dalam serial cerita rakyat Nusantara. Kita akan membahas beberapa cerita rakyat tentang legenda, dongeng, ataupun cerita dari sesepuh-sesepuh yang terus-menerus berkembang hingga menjadi sebuah cerita yang favorit dari masa ke masa hingga sampai di saat modernisasi dan digital saat ini. Cerita rakyat tentu saja menginspirasi kita tentang sejarah-sejarah terdahulu yang begitu arif dan bijaksana, dan juga ada dalam sisi yang tidak baik yang tidak perlu kita contoh. Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat yang berasal dari Banten. Tentu saja Banten adalah provinsi yang berada di Pulau Jawa, yang akan banyak cerita tentang sejarah dan segudang cerita tentang perjuangan bangsa ini. Kali ini kita akan bercerita tentang Nyi Roro Kidul, versi dari Banten. Salah satunya adalah versi Banten ini. Konon Nyi Roro Kidul adalah putri Raja Prabu Siliwangi dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya adalah permaisuri terkasih dari Prabu Siliwangi. Sayang ibunya meninggal dunia pada saat Nyi Roro Kidul masih kecil. Nyi Roro Kidul asalnya bernama Putri Kandita. Wajahnya sangat cantik melebihi kecantikan ibunya. Oleh karena itu tidak heran Kandita pun menjadi putri kesayangan ayahnya. Sikap Prabu Siliwangi itu telah menumbuhkan kecemburuan di antara selir dan putri-putri raja lainnya. Akhirnya mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dari lingkungan istana Pakuan Pajajaran. Rencana jahat selir dan putri-putri raja pun terlaksana. Singkat cerita, Putri Kandita terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kulitnya melepuh dan di sana sini banyak boroknya. Semula Putri Kandita dikucilkan lalu diusir dari istana. Putri Kandita pergi berkelana menuju arah selatan dalam pengembaraannya. Putri Kandita sampai di sebuah aliran sungai. Tanpa ragu Putri Kandita menghirup air sungai sepuas hatinya. Setelah menghirupnya, ia merasakan tubuhnya terasa segar. Kemudian ia menyusuri aliran sungai itu ke arah hulu. Akhirnya ia menemukan beberapa mata air yang menyembur sangat deras. Lantas ia berendam di dalam sungai. Kehangatan air sungai mampu membuat Putri Kandita betah berlama-lama berendam dalam kesendiriannya. Ia menetap dekat sumber air panas dan bersemedi dan melatih olah kanuragan. Setelah sekian lama tinggal dan mandi di sungai tanpa disadarinya, seraya berangsur-angsur penyakitnya pun hilang. Sekarang kulit dan wajah menjadi halus lagi. Kecantikannya pulih seperti sedia kala. Bahkan bukan main senang hatinya. Setelah sembuh, Putri Kandita melakukan perjalanan ke arah hilir sungai. Putri Kandita terpesona saat tiba di muara sungai yang dekat dengan laut. Kemudian ia memutuskan untuk bermukim di wilayah tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap di sana, Putri Kandita dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Ia adalah seorang wanita cantik yang memiliki sakti yang tinggi. Bahkan namanya terdengar hingga ke telinga para pangeran di kerajaan sekitar. Sejak saat itu banyak pangeran muda yang ingin mempersuntingnya. Menghadapi para pelamar, Putri Kandita mengajukan syarat, yaitu kepada setiap orang yang ingin mempersuntingnya harus sanggup mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Sebaliknya kalau mereka kalah harus tunduk jadi pengiringnya.
Pertempuran itu sering dilakukan di kawasan sebuah teluk yang ada di pantai selatan. Putri Kadita bisa menguasai gelombang laut selatan, sehingga ia mendapat gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, yang artinya Ratu Puasa Pantai Selatan. Nah sahabat, tentu saja cerita Nusantara ini kita ambil dari sumber cerita-cerita rakyat. Semoga ini menjadi terhibur dan menjadi inspirasi. Sengaja kami membuat cerita ini tidak terlalu panjang, agar sahabat semua sekalian bisa mencari tentang cerita-cerita lain Nyi Roro Kidul yang begitu legenda di Nusantara ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Alkoholik TV. Tentu saja kami selalu mengungkap cerita-cerita rakyat Nusantara. Salah satu agar kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada NKRI yang kita cintai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.